Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Idris itu teman sejak masih bujangan sampai sekarang. Al-Mukarram Sahibul Fadilah Mbah Kiai siapa? Mbah Sori Alwi. Ini dulu pertama kali ada musabaqah tilawatil Quran itu yang ngadakan NU, bukan Depak, bukan Kemenang. Tahun 64 di Bandung. Juaranya Kiai Abdul Aziz Muslim Tegal, 2 Kiai Fuad Zen Buntet Cirebon, bukan Pasuruan loh, Cirebon. 3 Mbah Kiai Basori Alwi. Oh nggih. Nah, yang 2 kiai sudah wafat, tapi Allah masih menjaga. Allah yahfadz Mbah Basori Alwi wa yutawil amrah fi sihatin wa basta wa quwwah insyaallah. Al-Mukarram Rais Syuriah NU Jawa Timur Kiai Haji Ali Masyhuri Tulangan Sidoarjo. Siti Tulangan. Muhaddits min Tulangan. Katib Syuriah PBNU Akhil Aziz Rais Syuriah dulu. Rais Syuriah PBNU Gus Baha bin Nyai Yuhanid binti Nyai Fatimah binti Nyai Hafsah binti Kiai Maksum bin Kiai Soleh bin Asnawi Sepuh binti Nyai Mujiroh binti Nyai Ulfiah binti Mbah Mutamakin bin Sumonegoro bin Sumoningrat bin Hadi Wijaya alias Joko Tingkir bin Sunan Pengging bin Pamundayan bin Brawijaya 5. Ojo kalah karo Gusalnya. Gus Abdul Ghafur Maimun Zubair Athallahu baqa'ah, bukan mantan ya, Wakil Gubernur Jawa Timur periode 10 sampai 2008 sampai 2018. Betul nonton mantannya betul. Gus Saifullah Yusuf. Kalau ke ibu bin Mu'assomah nggih. Bin Solihati binti Mu'assimah binti Bishri Samsuri. Ibu Mbah Bishri Samsuri, cicitnya Gus Saifullah Yusuf. Ada Bupati Lumajang Gus Torik, wabinya belum tahu saya. Ada anggota DPR RI dari P3 Gus Arwani Taifur Lasem ya. Yang dari PKB nggak ada? Oh banyak. Oh. Rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama, Badan Otonom, Sadati wa Sayyidati, para pejabat pemerintah yang hadir, Anisati ashabi wa zumalai abnai wa banati ayyuhal hudur. Siang hari ini saya mendapatkan barokah insyaallah karena bisa silatul arham mensyiarkan zikra wafati waliyin min auliyaillah Mbah Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar. Kita cinta para ulama, cinta Mbah Hamid, insyaallah sing yakin mawon kita nanti di akhirat bareng-bareng dengan Mbah Hamid. Sahibul Fadilah Hadratis Syekh Kiai Haji Miftal Akhyar Ar-Ra'isul Am Nahdlatul Ulama baru saja tiba, padahal jauh saya dari Jakarta. Gak apa-apa, yang penting barokah. Tadi kita sudah mendengar betapa hebatnya Gus Baha dalam menyampaikan orasi ilmiah, jenengan yakin orang pate paham jene. Itulah kebanggaan kita. Kita punya modal yang tidak akan habis.
kapital intelektual, kapital sosial. Warga NU walaupun orang patek sugih, gak pantek jagoan, bedil gak duwe, duit gak duwe, menteri ora duwe, orang paten. Tapi kita punya kapital intelektual, masih ada Gus Baha, ada Gus Ghafur, ada yang muda lagi siapa? Yang muda lagi, Gus Yahya, yang muda-muda terus. Gus Ali wis tua, wis tua. Ya, kalau yang tua nggak usah saya sebut. Ini yang masa depan. Kita tidak kecil hati. Masih banyak kiai muda yang insya Allah akan menerima estafet dari para sesepuh Nahdlatul Ulama, akan meneruskan perjuangan Nahdlatul Ulama. Wa syarrul alamin dzawu khamuli idza fakhartahum dzakarul jududa wa khairun nasi dzu hasabin qadimi aqama li nafsihi hasaban jadida idza mal jahlu khuyyima fi biladi ra'aita usudaha musikhat kuruda. Terjemah betul? Terjemah betul? Betul saya? Sejelek-jeleknya manusia hanya bisa membanggakan keturunan. Saya turunannya Mbah Mutamakin, saya turunannya Sunan Gunung Jati. Jadi kan Sunan Ampel. Saya turunannya Sunan Gunung Jati juga Mbak Gus Salim. Hanya itu. Tapi ente gombal tuh lap ini mending lap mejo, lap WC mana, masya Allah. Turunannya wali, turunan kiai tapi gombal. Niki sejelek-jelek manusia. Nah, sebaik-baik manusia wa khairun nas dzu hasabin qadim, turunannya orang besar, turunannya masyayikh aulia, dia pun aqama nafsi hasaban jadida, dia pun layak memegang kebesaran, mewarisi kehormatan dari keturunannya. Seperti Mbah Gus Ghafur, Gus Baha, tidak hanya bangga dengan keturunan, tapi bangga dengan eksistensi, kapasitas beliau-beliau ini. Alhamdulillah. Lane ono apa ya? Lane ono pesantren, tadinya rame, tadinya kiainya macan, tadinya kiainya hebat, saiki kok sepi. Idza mal jahlu khuyyima fi biladi ra'aita usudaha musikhat kuruda. Ini pesantren ini dulu kiainya hebat, kiainya besar alim, saiki kok sepi ya. Iku berarti macane wis dadi monyet. Nyun sewu kula mun terjemahan mawon, bukan dari saya, bukan. Jadi alhamdulillah Akhil Azizil Mukarram Kiai Idris menerima estafet dari almarhum Mbah Hamid, bahkan lebih maju lagi, pesantrennya lebih diminati lagi, lebih menjadi rujukan. Di samping barokah Mbah Hamid, juga kapasitas dan kualitas kapabilitas dari Gus Idris yang meneruskan menerima estafet dari almarhum Mbah Hamid. Ngoten nggih? Tidak boleh hanya membanggakan keturunan, tapi kita pun harus mengatakan saya juga bisa. Saya juga besar, saya juga mampu. Namanya khairun nas. Begitu pula pengurus Nahdlatul Ulama. Jangan hanya membanggakan Mbah Hashim. Jangan hanya membanggakan, yaitu ya kita banggakan Mbah Hashim, iya. Tapi ente pun harus ya minimal niru-niru Mbah Hashim lah. Niru-niru Gus Dur minimal. Dalam keberaniannya, keikhlasannya, zuhudnya, dan ikhlasnya. Gus Dur itu tiang sing boten pengen nomor-nomor lah. Nek niat sugih asal ngendikan tiap 5 tahun saya mendukung Pak Harto kembali jadi presiden. Wah, wis dikirimi sembarang kalir. Tapi hanya mengatakan gitu aja dulu, boten kerso. Ngomong ngoten mangke lho boten kerso. Padahal basa-basi ora apa-apa jane ya. Sama seperti Mbah Hashim
ketika dipaksa agar hormat ke timur oleh Jepang, jane nek pura-pura men mboten napa-napa jane. Illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Mbah Hasyim sombong kok sujud ngetan tapi atine mboten bergeser. Ora apa-apa jane. Tapi tidak akan bergeser dari prinsip walaupun digebugin, disiksa, dipenjara di Mojokerto 1 bulan, ditemani oleh santri namanya Kang Solihin dari Cirebon, bukan dari Tulangan. Yang nemani di penjara Mbah Hasyim Solihin namanya, Kiai Solihin, Babakan Ciwaringin, Cirebon. Kiai Solihin sampai hancur mukanya, gebuki juga. Mbah Hasyim tangan kanannya sampai sulit bergerak. Orang punya prinsip seperti itu. Hadirin saya hormati. Oleh karena itu, tadi yang disampaikan oleh Gus Ali atau Kiai Ali Masyuri juga sangat berharga sebagai pegangan kita. Kita harus selalu berada di prinsip-prinsip, tidak boleh bergeser, tidak boleh surut, bahkan bila perlu kita syiarkan maulid Nabi, haul, ziarah kubur, dan seterusnya, tawasul dan sebagainya. Maulid Nabi itu ono dalile, mengkulo sajen karo gulali dalile beda Gus. Nek kula dalile wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Nabi Isa mengatakan selamat hari lahirku, selamat kematianku, selamat hari kebangkitanku. Itu artinya selamat maulid, selamat haul, dan selamat nanti di akhiratnya. Paham betul? Orang pate paham. Orang pate paham nih. Jadi mengadakan maulid Nabi dasarnya Nabi Isa mendawuh salamun alayya yauma wulidtu. Mengadakan haul dalilnya salamun alayya yauma amutu. Ngoten nggih? Tadi Gus Ali nyinggung Abu Lahab saja setiap hari Senin diangkat dari neraka, bahkan keluar air dari jarinya, minum dari air itu. Padahal kenapa? Hanya menyambut gembira kelahiran ponakannya laki-laki Muhammad, yang ngasih tahu budaknya, amatnya, namanya Suwaibah. Saking senengnya Abu Lahab mendengar berita ponakannya lahir namanya Muhammad laki-laki, kamu Suwaibah bebas. Sekarang bukan amat lagi, bukan budak lagi, merdeka kamu. Hanya karena satu sikap yang sangat besar, cuma sekali sikap itu, Abu Lahab tiap hari Senin diringankan azabnya dari neraka. Hanya Gus Ali tadi nggak ngeluarkan syairnya. Kalau saya ada syairnya itu. Idza kana hadza kafirun ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Betul kalah karo Gus Ali kan? Sama, tujuannya sama. Sing kafir wae yang namanya Abu Lahab masuk neraka selama-lamanya hanya karena gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Ata annahu yaumal itsnan daiman yukhaffafu anhumul adzab. Diringankan azabnya setiap hari Senin. Opo maneh panjenengan? Masya Allah. Famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Mati nenggo tauhid tiap muludan, bahkan buat tiap muludan, tiap malam Jumat membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka tazkiyatun nafas. Apa? Kita ini setiap manusia mempunyai hawa nafsu, ego. Ego kita ini harus kita perkuat. Kalau kita perkuat dengan meraih kemenangan dengan niat yang baik, cara yang baik, tujuannya baik. Saya harus jadi bupati, saya harus jadi DPR, saya harus jadi ketua PBNU. Niatnya benar, tujuannya apa, caranya baik. Namanya
himmah, bukan hawa nafsu, bukan hubbul jah. Menawi panjenengan pengen sugih, golek duit sing akeh, omahe akeh, mobil akeh, pabrik akeh, sawah akeh, kebone akeh, duit akeh, wis ngono wae. Belum betul. Kalau niatnya baik, caranya benar, tujuannya ibtigha amardhatillah, bukan hubbud dunya, tapi namanya azimah. Apa namanya? Lah nafsu yang seperti ini, nafsu yang selalu bergabung, kontak komunikasi dengan an-nafsul kulliyah, jiwa universal. Jadi walaupun kita ini di dunia jiwanya masih parsial, terbatas, terikat dengan materi, tapi Mbah Hamid, Mbah Hasyim Asy'ari, Rasulullah atau Mbah Mun yang baru kemarin sudah bergabung dengan nafsul kulliyah, jiwa universal. Rohnya Mbah Hamid, rohnya Mbah Maimun dan sanes-sanesipun sudah berada bersama ar-ruhul kulliyah. Di mana hal itu adanya? Di alam al-a'yanu tsabitah, entitas-entitas laten yang merupakan tajalli ghaibi di bawah naungan Nur Muhammad. Betul bate ngerti panjenengan, betul ngerti. Supaya ngoten mawon pokoknya. Betul nututi. Jadi apa perlunya kita haul? Apa maksudnya kita ziarah kubur tawasul? Karena kita ini jiwanya, rohnya masih tersekat dengan materi, dengan jasad, parsial, masih pisah-pisah, juz-juz. Nah, ayo kita kontak dengan almarhumin, al-maghfur lahum yang sudah berada di a'yanu tsabitah. Rohnya sudah bersama dengan ruhul kulliyah, sudah diayomi Nur Muhammad. Insya Allah pasti kita dapat barokah lan syafaat. Paham betul? Jenengan paling weruwe Kanjeng Nabi ku makhluk yang paling mulia, paling pilihan. Boten cukup begitu. Jawab boten cukup begitu. Nabi Muhammad itu siapa? Yes, pokoknya Nabi paling hebat, makhluk paling mulia. Tidak cukup itu. Kita harus tahu siapa sebenarnya Nabi Muhammad. Secara hakikat seluruhnya kita nggak bisa, tapi minimal lebih dalam lagi. Siapa Nabi Muhammad? Wa kullu ayin atar rusul kiramu biha fa inna mata salat min nurihi bihimi fa innahu syamsu fadlinhum kawakibuha yudhirna anwaroha linnasi fid dhalami kazahri fi tarafin wal badri fi syarafi wal bahri fi karamin wad dahri fi himami ka'annahu wa huwa fardun fi jalalatihi fi askarin hina talqahu wa fi hashami. Nabi Muhammad bukan sekedar makhluk yang paling baik, Nabi paling mulia, masih kurang jawaban ngoten niku. Fama belaghul ilmi fihi annahu basyaru wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Lebih dari itu, semua mujizat, semua karomah para aulia, mujizat para nabi bersumber dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Muhammad itu merupakan tajalli ghaibi min tajalliyatillah. Melalui Muhammad nanti akan terjadi proses tajalliyat, ta'ayyunat, tanazzulat, identitas, dekadensi, identifikasi dan manifestasi jadilah alam semesta ini melalui Nur Muhammad. Makanya laulak ma khalaqtul aflak. Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami Muhammadun khairu man yamshi ala qadami Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu Muhammadun sahibul ihsani wal karami Muhammadun qaimun lillahi dhu himami Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Wah ini diwaca kami sampai jam 4 loh. Walhasil kita menjadi umat yang paling mulia karena kita menjadi umatnya Nabi yang paling mulia. Lamma da'ad da'i
lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena kita diperintah Allah taat kepada akramur rusul, maka kita menjadi akramul umam. Paham betul? Jadi kita tidak boleh bergeser, tidak boleh surut dari niki budaya. Bukan budaya sebenarnya sih ta'abbud juga, tapi sudah menyatu menjadi budaya. Maulid Nabi, baca Barzanji, baca Simtud Duror, baca Maulid baca Diba, dan seterusnya baca Burdah. Monggo kita pertahan. Niku tugasnya Nahdlatul Ulama, mboten ngurusi kabinet, mboten. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mdata kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mdata kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi mdata kalimati.